Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Ustadzah Yuni, hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia. Hari ini anak-anak sudah makan berapa kali? Pernah nggak kepikiran bagaimana proses perjalanan makanan di dalam tubuh kita? Mengapa makanan sate yang kita makan tidak keluar lagi dalam bentuk sate? Untuk menjawab rasa penasaran anak-anak, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Makan adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Organ pencernaan manusia yang pertama kali dilalui makanan adalah mulut. Di dalam mulut, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan di dalam mulut secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi manusia ada 3 macam, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi tarik untuk merobek atau mengoyak makanan, gigi geraham untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Selain gigi, pencernaan makanan secara mekanik di dalam mulut juga dibantu oleh lidah. Dalam sistem pencernaan, lidah berguna untuk 1. Sebagai indera pengecap, 2. Membantu mengatur letak makanan, 3. Membantu proses menelan makanan, 4. Membantu menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin inilah yang mencerna makanan secara kimiawi atau enzimatis di dalam mulut. Enzim petialin berguna untuk memecah karbohidrat atau amilum menjadi glukosa. Untuk membuktikan kerja enzim petialin, silahkan kalian mengunyah nasi. Dalam jangka waktu beberapa lama, nasi yang semula rasanya tawar akan terasa manis. Hal ini membuktikan bahwa enzim petialin dalam air liur telah bekerja mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kalian bisa perhatikan video berikut. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan, makanan tidak mengalami pencernaan secara kimiawi, namun mengalami gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak meremas yang dilakukan dinding kerongkongan sehingga makanan terdorong masuk ke lambung. Setelah masuk di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di dalam lambung dibantu oleh otot dinding lambung. Pencernaan makanan secara kimiawi di dalam lambung dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berguna untuk mencerna protein menjadi pepton. Enzim renin berguna untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berguna untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ selanjutnya yang dilewati makanan setelah sampai di lambung adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang dalam tubuh kita. Panjangnya kira-kira 6-7 meter. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum.
Bagian yang pertama adalah usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan cairan empedu dan getah pankreas. Cairan empedu di dalam usus 12 jari dihasilkan oleh hati dan berfungsi memecah lemak. Getah pankreas mengandung enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi glukosa, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dari usus 12 jari, makanan masuk ke usus kosong. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim yang membantu pencernaan makanan di usus kosong antara lain enzim erepsin untuk mencerna pepton, enzim maltase, sukrase, dan laktase untuk mencerna karbohidrat. Dari usus kosong, makanan menuju ke usus penyerapan. Struktur dinding usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus. Dalam jonjot usus terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan. Sari makanan akan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus, terutama di bagian usus penyerapan. Selanjutnya, makanan masuk ke usus besar. Kalian amati di gambar, bentuk usus besar identik dengan bangun persegi panjang. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus menanjak, usus melintang, dan usus menurun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral pada sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri inilah yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Setelah mengalami penyerapan air dan pembusukan, sisa-sisa makanan yang berbahan padat atau biasa kita sebut feses ditampung sementara di dalam rektum. Feses ini akan dikeluarkan melalui lubang anus. Masih ingat kan apa perbedaan anus dan kloaka? Mengapa lubang pengeluaran pada manusia disebut anus bukan kloaka? Jika lupa, silakan kalian simak video Ustadzah pada materi sistem pencernaan hewan. Kesimpulannya, organ pencernaan makanan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Demikian materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.